Narasi yang memerdekakan, jalan kesadaran yang naik. Bacaan Yohanes 8:32. Kekuasaan sebuah narasi. Sejarah manusia dibangun bukan hanya oleh peristiwa, melainkan oleh narasi, cerita yang kita pilih untuk kita percayai. Narasi adalah lensa yang membentuk cara kita memandang diri sendiri, sesama, bahkan Tuhan. Narasi yang salah membuat manusia terikat, terjebak dalam siklus ritual tanpa makna. Tetapi, narasi yang benar memerdekakan, melahirkan metanoia, perubahan pikiran yang mengangkat kesadaran kita naik, dari sekedar menjalani hidup menjadi menemukan makna hidup. Seperti kata Yesus, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8:32. Narasi bukan sekedar kata-kata. Ia adalah kekuatan psikologis yang membentuk perilaku, arah hidup, dan bahkan nasib peradaban. Tradisi, ketika ritual menjadi penjara. Dalam banyak masyarakat, ritual dibangun untuk membantu manusia naik menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun, seringkali ritual itu berubah menjadi rutinitas yang kosong. Alih-alih membebaskan, ia mengikat. Alih-alih memberi makna, ia menciptakan kebanggaan palsu, seolah melakukan ritual adalah sama dengan memiliki kesadaran. Dari perspektif psikologi perilaku, manusia mudah terjebak pada pola conditioning, mengulang tindakan tertentu demi merasa aman atau diterima. Lama-lama, tindakan itu kehilangan esensi dan hanya menjadi simbol tanpa ruh. Tradisi bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi jeruji. Ia bisa menuntun ke langit, tapi juga bisa membelenggu di bumi. Narasi yang benar menyalakan kesadaran, membuat metanoia. Narasi yang benar tidak membungkus manusia dalam aturan tanpa jiwa, melainkan mengajak mereka keluar dari keterikatan. Ia memanggil manusia untuk bertransformasi dari pikiran lama menuju pikiran baru. Inilah yang dalam bahasa Injil disebut metanoia, perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan arah hidup. Dalam psikologi, metanoia sejalan dengan perubahan mindset, dari fixed mindset yang terikat pada pola lama menuju growth mindset yang terbuka pada kebaruan dan pertumbuhan. Narasi yang benar membongkar ketakutan dan menggantinya dengan keberanian untuk bertumbuh. Narasi yang benar bukan sekedar cerita, melainkan undangan. Ia tidak hanya berkata, "Begini adanya," tetapi inilah yang bisa kamu capai. Ia tidak menekan dengan rasa bersalah, melainkan mengangkat dengan pengharapan. Psikologi narasi. Bagaimana pikiran terbentuk? Manusia hidup dalam cerita yang ia percaya. Bila seseorang percaya bahwa hidupnya ditentukan oleh tradisi, ia akan hidup dalam ketakutan melanggar tradisi itu. Bila seseorang percaya bahwa hidupnya ditentukan oleh kasih karunia Tuhan, ia akan hidup dalam kebebasan yang penuh makna. Psikologi modern menyebut ini sebagai cognitive framing, kerangka berpikir yang mengatur cara seseorang merespon realitas. Narasi yang salah membentuk kerangka yang salah, membuat manusia merasa tidak berdaya. Narasi yang benar membentuk kerangka yang membebaskan, membuat manusia sadar bahwa ia bisa berubah, bertumbuh, dan naik. Narasi yang benar adalah narasi yang menyalakan kesadaran kolektif, membangun agensi, kemampuan memilih, dan responsibility, tanggung jawab, bukan sekedar kepatuhan buta. Narasi ilahi, firman yang hidup bukan ritual yang mati. Yesus datang bukan untuk menambahkan beban ritual, melainkan membebaskan manusia dari belenggu tradisi yang mematikan. Ia mengguncangkan pola lama. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15:11. Inilah puncak narasi ilahi, bahwa kesucian bukan hasil dari serangkaian ritual, melainkan lahir dari kesadaran hati yang dibaharui. Narasi Yesus selalu memerdekakan. Ia menyentuh orang berdosa, duduk makan bersama yang hina, dan berkata, "Ikutlah aku." Narasi ini bukan narasi tentang aturan, tetapi tentang hubungan, bukan tentang keterikatan, melainkan tentang transformasi. Jalan menuju kesadaran yang naik. Manusia membutuhkan narasi yang benar, narasi yang membuka pintu metanoia. Tanpa itu, kita hanya akan mengulang lingkaran tradisi yang sama, merasa rohani tetapi sejatinya terikat. Narasi yang benar adalah narasi yang membebaskan pikiran, mengangkat kesadaran, dan menyalakan keberanian untuk berubah. Ia adalah narasi yang bukan sekedar membuat kita taat, tetapi membuat kita hidup. Ketika manusia mulai percaya pada narasi yang benar, kesadarannya naik.
Ia melihat hidup bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai panggilan. Ia berhenti hidup dalam jeruji ritual dan mulai berjalan di jalan kasih yang membebaskan. Seperti Paulus menuliskan dengan indah, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Narasi yang benar bukan sekedar cerita, ia adalah jalan. Jalan yang menuntun manusia naik menuju kesadaran ilahi.